Terima kasih sudah hadir bersama kita, Wakil Wali Kota Batam cuti, sekaligus calon Wali Kota Batam, Amsyakar Ahmad. Terima kasih Bang sudah hadir di Pos Metro. Terima kasih sama. Ya, untuk yang pertama Bang, saya mau nanya dulu sebelum nanti kita masuk ke substansinya, karena kalau sekarang ini kan calon wali kota atau wali kota itu masyarakat kepengen tahu program-programnya kan, itu nanti kita bicarakan. Tapi yang pertama ini, jujur saya termasuk orang yang terkejut saat Abang tiba-tiba mendapatkan dukungan begitu banyak dari partai politik. Dulu hampir saja tidak mendapatkan kendaraan, tiba-tiba justru sekarang kendaraan itu berlimpah di Abang. Nah, pertanyaannya, doa apa yang Abang lakukan sehingga bisa seperti membalikkan tangan? Meskipun saya percaya kalau Tuhan berkehendak itu apa yang tidak mungkin pasti terjadi. Terima kasih Dinda Yanto sudah mengundang Abang ke sini, dan ini adalah yang kesekian kali saya hadir di Pos Metro. Siap. Suasana yang sangat familiar inilah yang saya pikir menjadi daya tarik tersendiri juga podcast di Pos Metro ini, walaupun saya tahu terkadang pertanyaannya agak menggigit, tapi kita memang sudah cukup lama digigit. Sudah cukup lama digigit sehingga sudah biasa aja. Baik, terkait dengan doa yang saya pakai, sebenarnya tidak pula ada doa spesial meminta kepada Allah supaya seluruh partai diberikan kepada saya, enggak. Saya hanya mentradisikan setiap sujud terakhir itu, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya menjadi wali kota itu baik bagiku, mohon buka jalan bagiku, bagi keluargaku, bagi masyarakatku, bagi kota Batam, mohon dibuka jalannya untukku. Tapi kalau itu tidak baik, tutup jalannya untukku. Dan itu memang rutin saya lakukan. Rutin setidaknya sudah mungkin 2,5-3 tahun terakhir. Selalu saya membaca doa itu di sujud terakhir. Nah, apakah itu partai politik ini menjadi bahagian dari doa itu? Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa menjawabnya. Tetapi dalam pandangan saya ini lebih disebabkan karena barangkali sejalan pemikiran kita dengan beberapa pemikiran rekan-rekan partai politik. Yang kedua ada magnet dari Koalisi Indonesia Maju yang memang sudah di berbagai daerah ini kan selalu ada pembicaraan lintas partai Koalisi Indonesia Maju Plus itu, sehingga di sini sangat mungkin Golkar Gerindra atau Gerindra Nasdem, di sana dibalik Nasdem Gerindra, Gerindra Golkar, kira-kira seperti itu kondisinya. Jadi menurut saya ini adalah jalan yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keterkejutan Adinda tadi sesungguhnya juga menjadi keterkejutan Abang. Karena 4-5 bulan yang lalu saya masih berpikir partai apa yang kira-kira akan memberi laluan untuk perjalanan kontestasi. Kira-kira begitu. Terus kalau buat Abang dengan banyaknya partai, gemuknya partai yang mendukung Abang, ini menguntungkan atau tidak? Ya, tergantung dari mana kita memandang. Tapi kalau kita terbiasa dengan pola pikir bahwa semuanya bisa dikelola secara baik, artinya dukungan banyak partai, dukungan lintas partai itu justru menjadi energi untuk memuluskan berbagai program-program yang akan kami wujudkan ke depan. Seperti sekarang, kita mendesain banyak sekali program, sampai 300-an, tetapi yang kita lebih concern dan bersentuhan dengan masyarakat itu kan ada 7 program. Di antara 7 itu 5 diantaranya itu sudah masuk dalam kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara. Mengapa dia bisa kita titipkan lebih awal? Karena ada 43 kursi yang membantu memperjuangkan ini. Kita sudah sampaikan ke Nasdem, kita sudah sampaikan ke Golkar, kita sudah sampaikan ke Gerindra, kita sudah bicarakan ini ke PKS,
Kita sudah bicarakan ini ke PAN, sehingga pada saat dia menjadi kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara itu yang menjadi cikal bakal untuk APBD Ketuk, dia sudah terakomodir. Nah, ini sisi yang menguat peran kita. Tapi pada sisi yang lain, tentu aja sangat terbuka ruang untuk mengakomodir pikiran kawan-kawan ya dalam kebijakan yang akan kita buat ke depan. Nah, jadi saya menganggap dukungan banyak partai itu justru menjadi energi bagi kami, kekuatan bagi kami untuk memuluskan berbagai program-program yang akan kami laksanakan ke depan. Kira-kira begitu. Terus kan hampir saja kemarin juga setelah banyak partai yang mendukung Abang, sehingga hampir saja akan melawan kotak kosong. Kalau menurut Abang ini lebih suka melawan kotak kosong atau melawan ada lawannya gitu? Ya, saya dari awal tidak berpikir akan melawan kotak kosong atau kolom kosong. Justru yang saya pikirkan ekstra keras itu adalah partai apa yang memberi ruang bagi kita. Atau kalau kalimat dibalik, sangat mungkin salah satu kandidat itu akan melawan kotak kosong kalau Amsakar tidak mendapat dukungan awalnya. Sebenarnya di awal itu pemikiran. Lalu kalau ditanya bagaimana, apakah saya senang atau tidak senang dengan kotak kosong, saya tidak memiliki makna yang memiliki pemahaman yang berbeda bahwa kotak kosong itu kita tidak bisa kita anggap bukan lawan, enggak. Jadi mau kotak kosong atau kolom kosong, mau ada lawan, bagi saya sama saja, tetap harus kerja keras. Dan yang paling enak ada lawan, supaya terukur, kita tidak melawan bayang-bayang ini. Kalau kotak kosong ini kita melawan bayang-bayang. Oleh sebab itu kita bersyukur ketika last minute ada sahabat kita yang dapat masuk dalam kontestasi ini. Bahwa di sana kemudian mempelintir bahwa doa kotak kosong itu kemudian apa? Ya itu soal bagaimana pemahaman rekan-rekan lah. Saya lebih senang ada lawan kita, ada rival kita. Mungkin lawan narasinya terlampau apa? Ada rival kita, kompetitor. Biar ada kompetitor kita, biar terukur. Seandainya melawan kotak kosong, takdir kami menang kami 2%. Saya pikir saya malu juga mau podcast di sini. Orang akan mengatakan masa lawan kotak kosong cuma 2% menang. Tapi kalau ada rival, kita menang 0,5% pun tetap juga ada kebanggaan. Nah ini yang pemikiran kami sebenarnya, bahwa banyak partai yang bergabung dengan kita itu di luar ekspektasi kami. Tiba-tiba bergabung beramai-ramai. Jadi tidak benar kalau kita punya obsesi bagaimana agar lawan kita itu kotak kosong. Saya hanya berjalan saja, bergerak saja. Semua partai yang memberi laluan saya hubungi, saya temui. Nah, alhamdulillah ternyata ada kompetitor kita, ada sahabat kita yang bisa menjadi kompetitor dalam kontestasi ini. Dan itu saya syukuri. Oke. Begitu, Bos. Jangan berat-berat lah tuh, yang sedang-sedang. Iya, siap. Enggak, sekarang kita mulai masuk ke substansinya lah. Sambil ngopi ya. Oke, siap. Kami ini kepengen tahu. Kan kita ini masih belum menentukan siapa yang kita pilih sebelum kita tahu programnya. Karena saya yakin juga pemirsa Pos Metro juga saya paham bahwa mereka orang-orang yang cerdas lah, sehingga mana program-program yang masuk akal dan itu akan membuat Batam lebih baik, itu yang akan dipilih. Nah, kami ingin tahu nih visi misi Abang seandainya nanti terpilih menjadi wali kota Batam. Pertama mungkin sebelum masuk, Abang ini melanjutkan atau perubahan? Jadi begini, mazhab saya yang baik itu akan kami lanjutkan. Karena kepemerintahan saat ini saya adalah bahagian di dalamnya. Yang memang belum terlaksana dengan baik akan saya tingkatkan pelaksanaannya. Yang belum tersentuh itu akan kita programkan. Jadi tidak ada sesuatu yang membuat
lama dengan sekarang itu harus kita benturkan, tidak ada itu ya. Kalau ditanya apa visi saya ke depan, visi kami ke depan, asli ini mengusung visi mewujudkan Batam sebagai bandar dunia madani yang inovatif, berkelanjutan dan berbudaya sebagai pusat investasi dan pariwisata terdepan di Asia Tenggara. Jadi yang kita mau wujudkan spirit madani itu masih tetap kita busung. Inovatif kenapa? Karena ini sudah sesuatu yang niscaya. Sudah menjadi semangat zaman bahwa sejak artificial intelligence ini masuk ke ceruk-ceruk rumah kita, sejak kita sekarang berada pada fase 4.0, semua kerja kita, kegiatan kita, satu diantaranya podcasting, ini sudah harus melakukan adaptasi dengan berbagai perkembangan teknologi informasi. Jadi inovasi itu adalah sesuatu yang niscaya. Berkelanjutan itu inilah yang saya maksudkan. Ada hal yang hari ini sudah dilakukan, tetapi perlu dituntaskan. Inilah yang akan kami lanjutkan. Jalan semua sudah lebar, tapi kiri dan kanannya diperlukan drainase. Atau sudah ada tapi perlu perluasan. Nah ini yang kita maksud berkelanjutan. Lalu menjadi pusat pertumbuhan investasi dan pariwisata terdepan di Asia Tenggara. Mengapa menjadi pusat investasi dan pariwisata terdepan di Asia Tenggara? Pertama, karena Batam ini adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, di mana posisi geografis dan geostrategisnya memang memungkinkan untuk menjadi tempat orang berinvestasi. Nah, kita harus maksimalkan itu. Yang kedua, mengapa kita mengedepankan menjadi pusat pariwisata? Karena di Indonesia, ya, rating kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi di Indonesia ini, Batam ini masuk dalam kategori kalau enggak 2, 3, kalau enggak 2 besar. Nah ini seandainya kita ini adalah partai yang didukung oleh pemerintah, kita bisa melakukan lobby dengan Kementerian Kumham untuk bagaimana meninjau kembali nilai visa on arrival itu. Kalau bisa kita turunkan atau lebih kecil dari itu, karena partai pemerintah, ya karena Pak Prabowo ini semazhab dengan kita. Mudah-mudahan ide itu dapat diterima. Lalu kalau kemudian dia weekend ke sini, biayanya murah untuk ngurus visa on arrival itu, saya yakin akan ada lompatan dan lipatan perkembangan pariwisata itu. Nah karena itu kita katakan menjadi terdepan di Asia Tenggara. Itu visi kami. Jadi kira-kira pada wilayah itulah sederhananya kita merangkum itu ke dalam kata Batam itu. Batam. Bersih, aman, tertib, akuntabel, maju. Maju ini pun masih kita singkat. Madani dan juara. Kira-kira seperti itu dalam 5 kata itulah kita hendak mewujudkan Batam ini ke depan. Kira-kira seperti itu. Yang detail-detail tunggu debat aja lah nanti dengan kandidat. Oh gitu ya. Tunggu debat sama kandidat, nanti udah dikelupas di sini, sudah mulai akan dipersiapkan peluru-peluru untuk nembak. Oke lah. Enggak lah, canda aja. Oke, siap. Batam itu kan potensi ekonomi yang cukup besar lah untuk di Indonesia ini. Nah, apa strategi yang akan Abang lakukan soal pertumbuhan ekonomi, terus soal bagaimana menciptakan lapangan kerja, seperti apa? Ya, pertama, posisi strategis ini harus kita optimalkan. Bagaimana mengoptimalkan? Harus kita buat daftar inventarisasi masalah, apa yang menyebabkan minat investor menggebu di Batam, atau sebaliknya, apa yang menyebabkan minat investor itu lemah, yang malas masuk ke Batam. Yang dia memang menjadi daya pikatnya ini harus kita lebih gencarkan, tapi yang menjadi daya hambatnya ini harus kita perbaiki. Salah satu diantaranya adalah persoalan perizinan. Selalu saja perizinan kita ini dianggap bertele-tele. Yang kedua persoalan spin of control, rentang kendali pelayanan birokrasi. Selalu saja dianggap dari titik ini ngurus lagi ke sini, ngurus lagi ke sini, ada ketemu AMDAL lagi, ada sudah di lingkup kota harus ke provinsi lagi, sudah di lingkup provinsi harus ke Jakarta lagi.
Nah, ini harus kita ikhtiarkan bagaimana menyederhanakan itu. Yang ketiga yang juga paling penting, support untuk ketenaga kerjaan. Nah, dan dalam batas-batas tertentu, persoalan gejolak ketenaga kerjaan juga menjadi problem. Nah, ini dapat kita bicarakan sama mereka. Saya ketemu rekan dari Konjen beberapa kali makan siang. Saya sampaikan ketika ada demo, saya sampaikan ke sahabat ini, bos, tidak ada masalah di Batam karena kita ini sudah memilih demokratisasi sebagai bagian dalam perjalanan kita. Ini sudah biasa kerja demo. Tapi yakinlah ini nggak ada persoalan. Nah, maka kita ingin juga nanti mengajak Kadin, Apindo sebagai bahagian bergerak bersama-sama untuk menggenjot investor di. Jadi mereka tidak dapat, jangan kita jadikan sebagai apa namanya ya, seolah-olah maksud saya mereka ini Kadin dengan Apindo ini harus kita ajak bicara. Ayo sama-sama, kalian ada mitra apa, ajak masuk di Batam. Nah, saya yakin itu bisa menjadi daya ungkit untuk menumbuhkan ekonomi investasi di daerah ini. Kalau dia masuk, itu pasti automatically berkontribusi dengan ketenaga kerjaan, berkontribusi dengan angka pengangguran, berkontribusi dengan pertumbuhan ekonomi. Rumusnya kalau setiap investasi masuk, itu pasti dia butuh tenaga kerja. Setiap kali investasi masuk, pasti akan mengungkit pertumbuhan ekonomi. Setiap kali investasi masuk, pasti akan menekan angka pengangguran. Jadi penting sekali bagi daerah yang tidak ada sumber daya manusia, tidak ada sumber daya alam ini, kita harus menggesa sektor itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, tadi masuk ke karena berkelanjutan, terus infrastruktur. Nah, kita pengen tahu nih, apa yang nanti Abang akan lakukan. Ini masalah infrastruktur, tapi kalau kita bicara infrastruktur, jalan memang ini sudah luar biasa. Cuma kan ada kritikan lah dari kami, seperti sebenarnya sudah Abang singgung tadi, soal drainase. Sehebat ini jalan, drainasenya kalau ada kecil, bahkan ada yang tidak ada. Sehingga itu akan membuat air itu tidak mengalir secara sempurna. Akibatnya dia akan menggenangi jalan. Aspal itu musuh utamanya adalah air. Mestinya sebelum kita membangun itu kan sudah ada mungkin studi lah. Kita lihat bahwa oh ini seperti ini. Nah, apa yang Abang akan lakukan? Ini kita soal infrastruktur jalan sebelum kita masuk ke infrastruktur yang lain. Ya, pertama yang sudah kita lakukan sekarang, yang sudah all out diprogramkan oleh Bapak Wali Kota kita sekarang. Nah, ini harus dituntaskan. Bila mana di era kepemimpinan kami sekarang sudah tuntas, alhamdulillah. Tapi yang belum tuntas seperti bandara dan sebagainya, itu harus dituntaskan ke depan. Yang kedua, setelah jalan itu tuntas, memang saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan, kiri kanan ini drainase harus seimbang, harus proporsional dengan badan jalan yang sudah kita buat. Kalau badan jalannya sedemikian besar, tapi drainasenya kecil, tetap juga air akan melimpah. Nah, ini antara lain yang akan kita gesa untuk program kita ke depan. Bahkan saya katakan dengan calon wakil wali kota Ibu Li, barangkali kami akan pergi ke Jakarta untuk bagaimana membuat standar drainase yang proporsional dengan apa yang sudah kita buat sekarang. Bila mana APBD tidak cukup kuat untuk itu. Kemudian kami juga akan persiapkan dari awal master plan drainase. Sebatam ini, bagaimana belah-belah yang pasnya. Harus kita buat master plan itu, lalu setelah itu per tahun kita akan selesaikan. Ini tidak seperti membalikkan telapak tangan, seolah-olah setelah dikerjakan barang ini selesai. Tapi paling tidak di beberapa jalan utama, itu harus menjadi skala prioritas. Satu sisi. Pada sisi yang lain, antisipasi kita untuk banjir adalah dengan menyiapkan pompa-pompa air itu. Kita sudah studi di Jakarta dan Ibu Li juga punya pengalaman yang sama di tempat dia bertugas sebelumnya. Ini juga bisa menjadi bagian untuk meminimalisir genangan air itu. Caranya dia harus terkoneksi langsung ke
dam atau ke tempat tertentu. Tidak bisa dinumpuk terlalu lama. Nah, jadi sudah kita coba lakukan studi-studi terbatas lah untuk menyiasati hal itu. Jadi kalau mau disederhanakan, apa saja langkahnya? Pertama, master plan drainasenya harus kita buat. Yang kedua, membuat skala prioritas untuk beberapa titik tertentu dulu, ya, yang memang tingkat urgensinya sudah sangat tinggi. Yang ketiga, bila mana memang diperlukan dana yang cukup besar, maka kita akan melakukan negosiasi, melakukan lobby ke pemerintah pusat. Dan yang terakhir, untuk melakukan agar kalau 3 hal ini masih belum dapat kita lakukan secara tuntas, kita akan perkuat melalui pompa-pompa air. Nah, inilah yang kita akan rencanakan ke depan. Gitu. Soal infrastruktur tadi, ya. Kita kepinginnya infrastruktur itu kan bukan hanya jalan, tapi juga transportasi. Bagaimana Abang nanti saat ini jadi wali kota, apa yang akan Abang lakukan gitu? Masalah transportasi, kita kepinginnya transportasi kita, bagaimana kita bisa menghilangkan polusi, ya kan? Bagaimana akses mudah buat masyarakat, sehingga transportasi masalah yang mestinya dibutuhkan, sehingga tidak selalu soal polusi, soal antrian BBM yang menyemut, apalagi nanti mulai 1 Oktober informasinya akan ada bukan pembatasan, tetapi kan hanya mobil CC sekian yang bisa mengisi Pertalite dan lain-lain. Kalau pakai transportasi massal, sudahlah, bebas lah gitu. Seperti apa, Bang? Ya, ini termasuk yang menjadi bagian dalam formulasi program kami ke depan, visi misi dan program ke depan. Transportasi massa itu menjadi concern kita. Ada pemikiran antara MRT atau LRT, dan pembicaraan ini sangat bergantung kepada size kekuatan anggaran kita. Juga sangat bergantung kepada apakah 2 institusi ini akan tetap, ya, di bawah satu kendali. Karena memang kalau dengan, sekali lagi, dengan APBD itu cukup terbatas untuk LRT atau MRT. Sekiranya itu ke depan menghadapi kendala, maka kita akan terus gunakan busway yang sudah ada sekarang. Itulah kemampuan APBD. Tapi kita akan perbanyak kendaraan pengumpannya, istilahnya kan, yang masuk ke, misalnya ke arah Punggur, masuk ke dalam, masuk ke arah Nongsa, Batu Merah, Batu Besar, atau di Sagulung itu yang masuk ke jalan-jalan ke apa itu namanya kendaraan pengumpan. Itu yang harus kita perbanyak. Dan tentu saja pembenahan pada halte sekarang kan sudah tuntas. Boleh disebut sudah hampir semuanya dilakukan. Ada yang harus kita hapus karena ada pelebaran jalan, ada yang sepenggal, tapi ada yang sudah tidak proporsional. Nah, kita harus benahi juga itu supaya transportasi massal itu memang nyaman bagi masyarakat kita. Jadi ini tuh ada 3 gagasan bagi kita. Gagasan pertama, MRT, LRT, atau ya terus memperbanyak transportasi busway kita dengan diikuti dengan jumlah kendaraan pengumpan yang juga banyak untuk masuk ke curug-curug untuk jaga anak sekolah, untuk orang bekerja itu. Nah, sekarang masalah busway misalnya, mengapa dia agak terbatas penggunaannya? Itu karena yang masuk jemput ke dalamnya itu nggak ada. Sehingga lebih bagus orang nyaman pakai motor aja langsung, dibanding dia harus duduk di halte. Tapi kalau masuk ke dalam, katakanlah Punggur lah misalnya, kan dalam yang arah ke tempat pramuka itu kan banyak rumah penduduk. Tapi kan tidak ada kendaraan yang masuk ke pengumpannya, itu nggak ada. Ini yang harus kita perbanyak ke depan gitu. Nah, tergantung size APBD dan tergantung bagaimana perkembangan 2 institusi ini ke depan. Kalau seandainya ini masih dimungkinkan, ya kita sangat berpeluang menurut saya LRT. Tapi ini memang belum kita jual karena masa depan Batam ini masih juga dalam diskusi ini kan. Apakah bertahan
soal ex officio ini atau tidak. Kami membuat 7 program, kan rekan-rekan juga bertanya, berani betul kita masukkan air? Itu kan ranah sebelah ini. Kalau tiba-tiba barang ini terpisah, gimana caranya? Tapi kami sudah kaji lah itu, dan kami sudah siap jawaban lah itu. Tapi kalau soal sampai ke LRT, MRT itu, karena besaran angkanya itu luar biasa. Satu lagi, kita juga punya mimpi bagaimana agar ring road, jalan dari sini sampai ke Nongsa itu, menelusuri tepi itu, aduh, bukan main indah itu. So kami pernah bercita-cita bersama Pak Rudi kemarin dari dari Hotel Pasifik sampai ke Mentarau, Tiban. Kita buat ring road, jalan lingkar. Tapi ya kalkulasinya tetap juga pada besaran angkanya. Tapi kalau itu dapat dibuat, itu salah satu faktor yang akan mengungkit pariwisata daerah. Jadi cita-cita kita untuk menjadi Batam ini sebagai daerah terdepan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pariwisatanya seolah akan terwujud, karena orang di sana itu betul-betul berhadapan dengan Singapura. Seandainya malam dikemas sedemikian rupa, wah itu luar biasa, itu akan menjadi daya pikat tersendiri untuk kunjungan wisatawan masuk ke Batam. Kalau saya mimpinya ada MRT, sehingga semua bisa menyentuh ke seluruh masyarakat. Jadi pakai kendaraan pribadi itu mungkin hanya saat-saat tertentu saja gitu. Ya, harapan saya untuk transportasi memang seperti itu. Karena kita melihat percuma badan jalan ini dikembangkan sedemikian, tapi pembatasan kendaraan kan tidak juga kita lakukan. Akhirnya besar jalan, macetnya tetap juga. Maka kalau kondisinya sudah seperti itu, pilihan yang paling bijak itu memang itu tadi, bagaimana pemerintah menyiapkan transportasi massal yang sifatnya nyaman sama warga, dan tidak hanya nyaman tapi mengakses langsung aksesibilitasnya. Aksesibilitasnya juga harus apa. Tapi kalau akses ini tidak tercipta, sulit. Nah, kita harapkan MRT atau LRT itu bisa menjadi solusi ke depan yang membuat transportasi individu yang ada di rumah masing-masing itu cukup nginap di rumah aja lah pada saat jam-jam sibuk atau jam-jam kerja itu. Kemarin kan kita pernah punya kebijakan one in one out. Satu taksi masuk, satu harus dibesituakan, disekrap. Satu masuk supaya tidak ada penambahan jumlah kendaraan di Batam ini. Tapi itu ketentuan itu untuk kendaraan berusia tertentu. Nah, tapi kalau sekarang saya lihat rasio antara badan jalan dengan jumlah kendaraannya masih juga terus saja berkembang. Masih juga kalau kita nak ke Sekupang pagi itu, atau dari Sekupang mau kantor wali kota pagi itu macetnya minta ampun. Terus si Ajis itu kalau dia mau dari Sagulung ke lewat Muka Kuning butuh waktu yang panjang, macet betul pagi. Nah, artinya apa? Badan jalan, bahu jalan, lebar jalan kita lakukan perbaiki, kita besarkan terus, tapi itu tidak juga berkontribusi dengan kemacetan. Jadi perlu memang sudah urgen untuk kita pertimbangkan transportasi massal. Itu kira-kira, Bos. Ya, tapi ini masukan, Bang. Kalau Abang nanti wali kota, parkir. Sudah dibangun pun jalan begitu lebar. Karena parkir ini tidak ada tempat parkir sehingga memakan bau jalan. Kalau Abang nggak percaya, Morning Bakery Greenland itu sepanjang itu, Bang. Sepanjangan itu parkir. Iya. Nah, itu kan perlu karena parkir itu kan ada retribusinya. Saat kita berani menarik retribusi yang cukup lah, karena 4.000 sampai 2.000. Tetapi harus fasilitas. Kalau didukung dengan fasilitas, misalnya ada tempat parkirnya gitu, oke gitu kan. Jangan hanya memungut ke masyarakat, tetapi fasilitas ini tidak diperhatikan gitu, Pak. Ini masukan saja nanti kalau terima kasih. Masukan yang sangat penting. Oke, Bang, kita masuk nih soal pendidikan, karena bagaimanapun SDM itu yang utamalah. Orang yang cerdas, maka negara itu akan kuat dan hebat.
Nah, Ya. seperti apa strategi Abang? Bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk daerah-daerah terpencil lah. Kan Ya. Batam pendidikan, tingkat pendidikan, karena mereka mendapatkan semua fasilitas. Tapi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di pulau-pulau itu kan tidak mendapatkan hal yang sama dengan di Batam. Padahal mereka saat sudah keluar, sudah jadi, mereka harus bersaing dengan orang-orang yang sudah mendapatkan kualitas dan fasilitas yang lebih. Ya. Nah, seperti apa Abang Ya. untuk itu? Pertama, peta problem pendidikan di Batam. Nomor satu adalah ketidakseimbangan rasio jumlah anak belajar dengan sarana prasarana pendidikan. Sehingga satu sekolah terkadang harus 2-3 shift. Itu problem makro pendidikan di Batam. Yang kedua, karena situasi seperti itu, maka juga ada ketidakseimbangan rasio antara jumlah anak belajar dengan tenaga pendidik, guru. Guru ini sudah keriput dia. Ya, dari jam sekian sampai jam sekian dia ngajar, jam sekian dia ngajar, sampai 3 shift nih misalnya. Dia ngajar lagi. Untuk satu mata pelajaran satu hari sampai terbebani 3 kali dia masuk ke kelas itu. Nah, jadi ada ketidakseimbangan sarana prasarana dengan rasio murid dengan guru. Nah, kemudian ada disparitas kesenjangan antara mainland dengan hinterland. Nah, inilah yang sebenarnya peta sederhana tentang pendidikan di Batam. Kami sesungguhnya ingin mengurai pada seluruh persoalan ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana agar rasio ini tidak otomatis harus seimbang, tapi mendekati. Yeah. Mendekati, karena kita tahu kurva kependudukan Batam itu kan begini. Yang tuanya sedikit, yang mudanya sedikit. Jadi komposisi besarnya tuh di pasangan usia subur yang tingkat reproduksinya tinggi, dan karena itu makin ke depan makin butuh sarana prasarana pendidikan. Kalau dari sekarang tidak kita antisipasi, salah-salah di masa depan kita harus beli ruko satu deret untuk dijadikan SD atau SMP. Sekolah. Nah, ini problem yang serius. Bila mana takdir ke depan Amsakar Ahmad ini tetap juga ex officio, maka tahap pertama saya mau petakan lokasi lahan. Tolong siapkan untuk SD sekian, untuk SMP sekian, untuk SMA sekian, walaupun itu kerjaan gubernur. Ya, tapi jangan lahan-lahan rawa, Bang. Iya, nanti banjir. Yang terjadi kemarin kan selalunya begitu. Kadang-kadang macam di Sengkuang kan akhirnya runtuh karena di puncak bukit. Macam SMP sini akhirnya banjir setiap hujan karena di rawa-rawa. Ya enggak fair lah. Yang kita mau pikirkannya adalah sumber daya manusia yang nanti menjadi pembentuk wajah Batam ke depan ini. Citra wajah ke depan ini sangat bergantung pada mereka itu. Nah, jadi itu hal yang akan kita pelan-pelan selesaikan, pelan-pelan uraikan. Yang kedua, di samping mempersiapkan lahan untuk sekolah, yang kedua membangun untuk sekolah, yang ketiga yang paling penting juga mengikut sertakan swasta agar berkontribusi mengurai persoalan ini. Sekarang dengan swasta selalu ada perbincangan kenapa lah insentif ini tidak dapat kami, apa macam insentif guru tidak ada semua. Selalu saya baru beberapa hari ketemu. Nah, saya katakan seluruh sekolah swasta atau yayasan punya selalu economic oriented. Selalu berorientasi pada keuntungan. Karena itu rasanya kalau diberikan insentif terhadap guru swasta, maka ada perlakuan yang berbeda. Guru P3K ini cuma dapat gaji P3K aja. Nah, yang lain dia tak dapat, sedangkan guru swasta dari gaji yayasan dia dapat, dari insentif dia dapat dua nih. Sementara sekolah swasta sendiri orientasinya pada keuntungan. Kalau enggak, bagaimana dia bisa bertahan? Nah, tapi ini bisa kita lakukan dengan catatan swasta juga berkontribusi. Karena ini sekarang
tidak proporsional antara jumlah siswa dengan jumlah sarana prasarana, yuk bantulah terima 10-15% setiap tahun anak-anak kita di seputaran tempat tinggal Anda. Nah, kami siapkan bantuan, tapi sebagai kompensasinya Anda terima, jangan dibebankan dengan SPP macam-macam. Atau secara keseluruhan Anda lakukan penurunan rata-rata besaran SPP-nya. Mengapa membludak di sekolah negeri? Karena di sekolah negeri itu gratis. Ya. Itu problemnya. Mengapa yang swasta mulai ditinggalkan? Karena di sana bayar. Nah ini kalau kami misalnya kembangkan full sekolah negeri, kasihan juga kita sama swasta. Tapi bisa nggak disubsidi oleh pemerintah? Nah kita bisa subsidi dengan catatan dia mensubsidi budak-budak anak-anak yang tak dapat masuk di sekolah negeri, dia tampung loh. Iya. Tampung dan berikanlah perlakuan atau nilai rupiahnya yang lebih kecil. Jangan standar SPP yang dia terapkan. Maka dia lama-lama kelamaan, kecuali kalau dia bisa menampilkan mutu. Kalau yang mutu itu 1 juta pun SPP maknya bapaknya mau. Masih. Untuk orang yang mampu. Karena rata-rata akan pastilah NEM tertinggi, lulusan 100%, lulusan universitas luar negerinya paling banyak. Itu kan di sekolah yang sudah bonafit. Jadi inilah problem yang akan soal ketimpangan disparitas antara mainland dan interland seperti yang Antu tanyakan tadi. Itu yang Antu tanyakan tadi. Ini kita akan siapkan sarana prasarana untuk antar jemput. Di belakang Padang, Pemping atau Kasu saya lupa. Mereka mengusulkan agar di wilayah yang belum ada sekolahnya itu kita bantu transportasi. Jadi dia keliling di sini untuk menjemput. Ya kelilinglah di beberapa pulau sebelum dia bawa ke sekolah terdekat. Itu akan kita lakukan ke depan karena enggak juga mahal. Dibanding anak-anak ini tidak sekolah itu. Itu kan tanggung jawab pemerintah. Dan kami juga akan melakukan pelebaran beasiswa. Ya kalau sekarang beasiswa kita untuk anak berprestasi ini perguruan tinggi ya. Anak berprestasi ke depan kita akan siapkan beasiswa untuk orang yang tidak mampu tapi berprestasi. Maksud saya 5 besar lah. Kalau 50. Pertanyaan terakhir untuk Bang Am. Abang nyaman dengan wakil Abang, Lee Claudia? Ya, makanya saya perlu minum karena pertanyaan ini sensitif. Baik, saya ingin katakan bahwa selama kami membangun komunikasi dan berjalan bersama, maka yang saya bisa katakan tentang Ibu Lee Claudia Chandra, calon wakil saya itu adalah sosok yang sangat terbuka untuk mendiskusikan banyak hal. Dan karena itu saya sangat nyaman bersama beliau dan mudah-mudahan beliau juga nyaman bersama saya. Batu Haji, Rudi, Bang, kami sedang buat acara di sini. Jangan sampai Abang tak datang. Lalu Ahmad Surya, kita buat di tempat Pak RT. Nah, kita buat tempat Pak Agus jalan santai di sana. Jangan sampai tak datang, Abang. Sudah sebegitu kita membangun komunikasi. Jadi semuanya kalau dirunding secara baik, saya yakin perjalanannya akan baik. Dan saya optimis kami ini akan menjadi tandem yang saling memperkuat karena kita terbuka dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi itu. Berarti isu soal keretakan sebelum ini soal ada isu itu rupanya. Sudah beredar Bang, sampai ke telinga-telinga Bang, kita sudah masuk. Berarti itu tidak benar? Tidak benar, sama sekali tidak benar kalau ada isu Amsakar Lee Claudia retak. Yang justru kita rasakan makin hari ini makin sulit. Termasuk ini Bang, isu nanti wakil wali kota, rasa wali kota. Itu salah? Nah, saya kira itu isu yang berlebihan. Terlalu mau dibangun seolah-olah Ibu Lee Claudia ini dominan betul dengan jabatan ini, dominan betul dengan jabatan. Saya mau katakan kepada ini di seluruh rekan-rekan yang mendengar, saya mau katakan kepemimpinan saya ke depan bersama Ibu Lee Claudia itu adalah kepemimpinan yang kita formulasikan secara bersama, kita rumuskan secara bersama, kita selesaikan secara bersama. Sekali lagi, ini klarifikasi secara terbuka. Saya pun terkejut dengar ini, yang saya rasakan bagus-bagus saja kami. Rupanya ada pula informasi di bawah bahwa Lee Claudia Amsakar ini rupanya udah pecah. Tidak ada itu Pak. Sama sekali tidak ada. Enjoy aja kita. Demikian. Oke.
Terima kasih Bang Am. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini makin solidlah warga Batam memilih asli. Mengapa asli? Karena asli ini tidak imitasi, bukan KW, natural ya. Yang ada di sini itulah yang keluar. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Am. Ya. Tepuk tangan. Ya. Terima kasih Bang Am sudah hadir di acara kami. Mudah-mudahan apa yang Abang cita-citakan dan inginkan bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.